Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dianita Rahyuni Tias, NIM 201180426. Di sini saya sebagai materi pertama akan menyampaikan tentang sistem pendidikan yang berada di negara Cina. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem yang ada di Cina, sistem pendidikan di negara Cina, kita akan membahas dulu pengertian apa sih itu sistem. Jadi kata sistem di sini berasal dari kata Yunani sistema, yang memiliki arti cara atau suatu strategi yang atau bisa diartikan juga sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan sistem pendidikan di sini adalah merupakan integrasi secara sistematis. Jadi keduanya itu saling melengkapi, saling berhubungan demi terwujudnya suatu tujuan. Jadi mengarah kepada tercapainya maksud pendidikan yang telah menjadi cita-cita. Oke, kita masuk pembahasan tentang sistem pendidikan yang ada di negara Cina. Jadi negara Cina itu termasuk negara yang paling besar di dunia dengan keluasan daerahnya kurang lebih 9,6 juta kilometer persegi. Nah, jadi ini pada tahun 1985 itu terjadi reformasi pendidikan oleh Komite Petani Komunis di Cina. Dengan tegas dia memutuskan bahwasanya pendidikan harus mengutarakan tujuan dari pembangunan sosialis. Nah, dan untuk pembangunan sosial sendiri harus bergantung kepada pendidikan. Ya, jadi dari situ kita bisa menarik kesimpulan ya bahwasanya terdapat suatu hubungan yang sangat jelas antara pendidikan dengan keadaan ekonomi, dan juga pembangunan ekonomi tersebut sangat bergantung kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, dan untuk sistem pendidikan di negara Cina ini pun dapat dikatakan komprehensif ya. Nah, jadi ia merupakan suatu negara yang sistem pendidikannya itu paling lengkap. Pendidikannya tersebut diawali dari pendidikan prasekolah, yaitu di bawah usia 6 tahun. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan dasar. Nah, kalau pendidikan dasar ini dapat dimulai pada umur 6 tahun. Namun peraturan ini beda dengan peraturan di wilayah pedesaan di negara Cina. Jadi kalau wilayahnya masih pedesaan, ini umur 5 tahun sudah diperbolehkan masuk pendidikan dasar. Nah, untuk pendidikan menengah di sini ditempuh selama 3 tahun. Jadi pendidikan di Cina itu bisa diawali dari pendidikan prasekolah, yaitu berumur di bawah 6 tahun. Kemudian pendidikan dasar itu umur 6 tahun. Tapi ini berbeda dengan keadaan di pedesaan Cina. Kalau di daerah pedesaan Cina itu sudah bisa masuk ke pendidikan dasar itu 5 tahun sudah boleh masuk. Nah, kalau pendidikan menengah itu ditempuh 3 tahun untuk menengah pertama dan 3 tahun untuk pendidikan lanjut. Kemudian 4 tahun untuk sarjana, 2-3 tahun untuk yang non sarjana. Dan untuk pendidikan pasca sarjana itu ditempuh 2-3 tahun untuk magister dan 2-3 tahun untuk doktor. Nah, di sini juga terdapat struktur sistem pendidikan di Cina, yaitu meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan khusus. Jadi kalau pendidikan dasar itu anak-anak sudah memulai pendidikan formal pada usia 3 tahun, kemudian dilanjutkan menempuh pembelajaran sekolah dasar pada usia 6 tahun, berlangsung dengan mata pelajaran bahasa Cina, matematika, sejarah, geografi, sains, dan masih banyak lagi pelajaran yang ditempuh di pendidikan dasar ini. Yang kedua yaitu pendidikan menengah. Nah, di pendidikan menengah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tentang pendidikan menengah akademis dan pendidikan menengah kejuruan.
Yang ketiga adalah pendidikan khusus. Jadi pendidikan khusus ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak yang mempunyai keterbelakangan. Yang keempat yaitu pendidikan tinggi. Nah, di dalam pendidikan tinggi ini terdapat penawaran program akademik serta kejuruan. Oke, cukup sekian itu yang dapat saya sampaikan untuk poin yang pertama, dan untuk poin yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan pendidikan di Cina akan dilanjutkan oleh saudara Panji Nur Cahyo. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu adalah kebijakan pendidikan. Pada tahun 90-an, akhir 90-an dan awal tahun 2000-an, Cina mengangkat seorang Perdana Menteri dan sekaligus ditugaskan untuk menangani masalah pendidikan di negeri Cina yang bernama Li Lianqing. Beliau diangkat sebagai wakil Perdana Menteri Cina dan juga ditugaskan untuk menangani masalah pendidikan di negeri Cina. Pada tahun 1993 tercatat guru di negeri Cina memiliki gaji yang sangat rendah, dan disadari oleh Perdana Menteri. Dalam kondisi ini akan berpengaruh terhadap kinerja dan profesi guru dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana dapat menuntut guru bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal kalau dirinya harus menghadapi masalah dengan kesejahteraan diri dan keluarganya, sehingga Perdana Menteri tersebut mengeluarkan beberapa inovasi. Adapun inovasi yang telah dikeluarkan oleh Cina adalah diberlakukannya wajib pendidikan dasar selama 9 tahun secara gratis. Yang kedua yaitu menghapus buta huruf bagi anak muda dan setengah baya. Inovasi ini diharapkan untuk bisa meningkatkan pendidikan nasional secara berarti. Adapun pendidikan tinggi dikembangkan secara cepat juga dengan beberapa perubahan awal, diantaranya pembelajaran dikembangkan dengan menekankan pada peningkatan kualitas siswa, seperti mengembangkan karakter siswa sebagaimana penguasaan pengetahuan atau kognisi. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan juga berhasil mendorong percepatan modernisasi dalam pendidikan. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Ada kekurangannya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Mbak Rizky dan Mas Panji. Saya akan melanjutkan yaitu poin C, problematika pendidikan di Cina. Kita perlu mengingat bahwa sistem pendidikan di Cina itu sangatlah baik, seperti terkait dengan metode pembelajaran mereka. Peserta didik dipaksa untuk menghafal karena mereka tahu bahwa mempunyai daya ingat murid yang sangat kuat, serta tekad yang kuat untuk belajar. Guru tidak peduli bila murid tidak mengerti, yang penting dihafalkan dulu dan dimengerti kemudian hari. Maka kita tidak heran murid dari Tiongkok dapat meraih ilmu lebih cepat daripada murid-murid di negara lain. Seperti itu. Nah, sebenarnya tidak banyak kekurangan atau masalah dalam pendidikan di Cina. Namun, ada beberapa persoalan yang dihadapi penduduk Cina
Seperti yang pertama, pendidikan di kawasan pedesaan masih minim dengan fasilitas yang memadai, terutama dalam masalah ekonomi yang menyebabkan beberapa anak putus sekolah sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika kita lihat, sebenarnya ini tidak jauh beda dengan keadaan di Indonesia yang sama-sama masalah ekonomi ya. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya dalam berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.